Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengulang kembali pelajaran teknik elektro, yaitu untuk alat ukur, pengujian komponen serta hukum rangkaian. Nah, ini adalah ada komponen pasif dan komponen aktif. Nah, ini komponen aktif itu apa dan komponen pasif itu apa? Nah, komponen aktif meliputi satu, yaitu resistor, induktor, kapasitor, dan kondensor. Ini ada resistor, Nah, ini jenis dan simbol resistor. Dalam rangkaian listrik atau rangkaian elektronika, resistor memiliki beberapa kegunaan, yaitu sebagai satu penghambat arus listrik, membagi tegangan, pembagi arus, pengaman arus, dan sebagainya. Nah, ini ada kode-kode resistor, ada warna-warnanya. Warna hitam 0, coklat 1, merah 2, oranye 3, kuning 6, hijau 5, biru 6, ungu 7, abu-abu 8, putih 9, emas 5%, perak 5%, tak berwarna 20%. Nah, ini ada gambarnya, untuk gambar resistornya 1, 2, 3, gelang 1 dan gelang 2 ini penambahnya, dan gelang 3 pengalinya, dan gelang keempat yaitu toleransinya. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, ini jenis-jenis resistor dan simbolnya. 20. Ini ada 25, 22 RJ, R itu 1, C itu R dikali 1. Nah, ini ada kodenya, J nya 5%. Nah, ini resistor. Yang kedua kali adalah induktor, yaitu komponen pasifnya tadi, induktor. Ini ada fungsi induktor. Fungsi induktor yaitu dapat menyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet. 2, meneruskan arus searah DC dalam rangkaian listrik. Yang 3, menahan arus bolak-balik AC. Yang 4, sebagai alat dapat menimbulkan gaya magnet. Yang kelima, sebagai filter maupun penalaan tuning. 6, 2 atau lebih induktor yang dihubungkan atau dikoppel secara magnetik akan menjadi sebuah transformator atau transformer. Yang 7, dapat membangkitkan getaran. 8, dapat melipat gandakan tegangan atau arus. 9, bersama kapasitor induktor dapat berfungsi sebagai rangkaian resonator yang berfungsi untuk resonansi pada frekuensi tinggi. Nah, ini rumus-rumusnya. Ini contoh soalnya. Nah, ini induktor, jenis-jenis induktor. Ada air con induktor, core induktor, toroidal core induktor. Nah, ini banyak jenisnya. Fermi core induktor, variable konduktor, laminated core induktor, induction. Ini kapasitor. Nah, ini seperti ini bentuknya kapasitor.
Kapasitor atau disebut kondensor, suatu komponen yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik. Nah, sini ada medan listriknya. Dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan dalam komponen tersebut dari muatan listrik. Kondensor memiliki satuan yang disebut farad yang diambil dari nama, nah ini Michael Faraday. Nah, ini ada jenis-jenis kapasitor. Nah, ini ada kapasitor. Masih kapasitor. Ini rumusnya. Besaran kapasitansinya. Nah, ini contohnya. Ini kalau kapasitor tandanya kalau yang melengkung ini positifnya. Nah, kalau yang panjang itu juga positifnya, yang pendek itu negatifnya. Oke. Ini ada komponen aktif yaitu berupa dioda. Nah, ini anodanya plus, katodanya min atau netral. Ini cara kerja dioda. Ini banyak cara kerja dioda. Satu yaitu ada dioda dapat bekerja dalam 3 kondisi, yaitu kondisi tanpa tegangan, diberikan tegangan positif atau forward bias, dan tegangan negatif reservoir bias. Kondisi tanpa tegangan, kondisi ini akan berbentuk suatu pembatasan medan listrik pada daerah PN junction. Kedua kali, kondisi tegangan positif atau bias maju, forward bias. Dalam kondisi ini, anoda dihubungkan dengan elektroda terminal positif sumber listrik dan katoda dihubungkan dengan terminal negatif. Ada kondisi negatif, bias mundur, sisi anoda dihubungkan dengan negatif sumber listrik dan sisi katoda dihubungkan dengan terminal positif. Ini ada bias mundur. Nah, ini seperti ini gambarnya. Nah, ini pemasangan dioda. Nah, seperti ini. Ini anodanya positif, katodanya negatif, maka akan nyala seperti ini. Nah, di terbalikannya, kalau katodanya negatif, ininya positif, maka dia akan mati seperti ini. Nah, ya kan? Ini jenis dioda. Ada dioda foto, dioda LED, dioda laser, dioda bright, dioda normal seperti ini. Ini ada SCR. Nah, SCR adalah singkatan dari Silicon Controlled Receiver. Komponen ini tergolong komponen dioda. Berdasarkan ini ada perbedaannya, yaitu dapat dilihat dari bentuk. Nah, ini SCR adalah singkatan dari Silicon Controlled Receiver. Komponen ini tergolong komponen dioda. Perbedaan dapat dilihat dari bentuknya, yaitu memiliki 3 terminal, yaitu anoda terminal positif dan katoda terminal negatif, dan gerbang gate. Nah, ini ada gerbang gate-nya. Nah,
ada di tengah-tengahnya nih. Ini ada teriak, yaitu teriak. Teriak sama dengan SECR yang termasuk komponen komponen T restore. Nah, ini istilah komponen teriak singkatan dari triode for alternating current, atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai trioda untuk arus bolak-balik, sama seperti SCR yang berfungsi sebagai pengendali atau switching pada rangkaian elektronika. Nah, ini SFCR seperti, nah ini seperti ini, seperti saklar ya, trioda nih, pintu gerbang. RCR coba ini tadi, oh ya, SSCR. Oke, ini aplikasi teriak. Nah, seperti ini contohnya. Ini seperti saklar, mirip. Ini ada resistor. Nah, di sini berarti. Oke. Ini ada transistor. Nah, ini transistor. Transistor merupakan suatu istilah yang berasal dari transfer resistor. Pengertian transresistor adalah suatu komponen atau perangkat elektronika yang digunakan untuk sebagai penguat stabilitas tegangan, penyambung, modulasi sinyal, dan sebagainya. Nah, ini gambarnya. Nah, ada jenis transistor banyak. Ini transistor. Ini ada IC, integrated circuit atau IC. Nah, seperti ini IC. IC adalah atau integrated circuit adalah komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor. Biasanya silikon yang berisi ratusan hingga jutaan komponen kecil seperti transistor, resistor, dioda, kapasitor yang terintegrasi menjadi satu kesatuan. Nah, ini ada gambar dan simbol IC di sini, nama komponennya. Ini gambar IC-nya. Ini ada fungsi IC, yaitu sebagai pemrosesan sinyal. Yang kedua kali sebagai pengatur tegangan, 3 memori, 4 kontrol logika, yang keenam adalah kombinasi fungsi, yang kelima kombinasi fungsi, yaitu IC pertama kali sebagai pemrosesan sinyal fungsinya, yang kedua kali pengaturan tegangan, 3 sebagai memori, yang keenam sebagai logika, yang keempat sebagai logika, yang kelima sebagai kombinasi fungsi. Pada IC tertentu, fungsi-fungsi tersebut digabungkan untuk menciptakan chip yang kompleks seperti mikroprosesor atau mikrokontroler. Ini ada jenis IC, ada IC analog, IC digital, IC mixed signal. Nah, ini ada alat ukur dan pengujian. Nah, ini ada voltmeter, ampermeter, ohmmeter, multimeter, osiloskop, dan Megger. Ini alat ukur, mungkin ada yang tahu di sini. Ampermeter. Ini ada galvanometer.
Ini ada voltmeter, ohmmeter, wattmeter. Nah, ini seperti ini alat ukur wattmeter. Kemudian ada Cosby. Cosby adalah alat ukur untuk mengukur besar faktor daya yang terjadi pada rangkaian listrik, tentang beda fasa antara tegangan dan arus. Nah, ini faktor daya yaitu perbandingan tahanan murni dengan tahanan total atau impedansi. Nah, ini ada alat ukur multimeter seperti ini. Nah, ini ada osiloskop. Osiloskop merupakan suatu alat ukur elektronika untuk memproyeksikan bentuk sinyal listrik. Nah, di sini osiloskop. Nah, ini untuk memproyeksikan bentuk sinyal listrik seperti ini. Alat ukur osiloskop memiliki komponen utama tabung katoda yang terpasang dalam rangkaian alat ukur ini. Terdapat piranti pemancar elektron untuk memproyeksikan sorotan elektron ke layar tabung sinar katoda. Rangkaian osiloskop akan menyorot sehingga menjadi gerakan yang berulang-ulang pada layar monitor dari kiri ke kanan. Hal ini menyebabkan bentuk sinyal terjadi secara kontinu sehingga terlihat seperti gelombang. Nah, ini sinyal seperti gelombang. Ini namanya alat ukur osiloskop. Ada bentuk sinyal listrik. Ini cara kerjanya. Ini adalah hukum Ohm.